Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marvanizar, dan pada video kali ini kita akan belajar mengenai teori bilangan tentunya sesuai kontrak kuliah. Pada pertemuan ketiga kita akan mempelajari tentang Principle Mathematics Induction, atau sebenarnya di bangku SMA kalian sudah mempelajari ini dengan materi induksi matematis gitu biasanya bilangnya. Materi ini itu sangat kuat digunakan ketika kalian ingin membuktikan suatu pernyataan. Seperti itu. Pernyataannya itu seperti apa nanti akan kita bahas. Nah, terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang prinsipal matematik atau pembuktian prinsipal matematik itu sendiri, kalau di SMA kan langsung dipakai gitu saja. Kalau pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang seluk-beluknya. Awal mulanya itu seperti apa. Namun terlebih dahulu kita harus menguasai terlebih dahulu dasar-dasar dari materi ini. Yang pertama yaitu notasi jumlah dan notasi kali. Notasi jumlah, yang saya maksud dengan notasi jumlah dan notasi kali bukan jumlah plus kali X gitu bukan, atau titik itu bukan. Yang saya maksud dengan notasi jumlah adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Notasi kali juga demikian, notasi yang melambangkan perkalian yang berulang-ulang. Di bangku kalkulus, mata kuliah kalkulus, sebenarnya kalian sudah dapat ini juga, tapi saya ulangi lagi. Notasi jumlah itu namanya sigma, disimbolkan seperti ini. Sigma namanya ya. Kalau misalnya notasi kali itu disimbolkan tandanya seperti ini, kalian bisa menyebutnya itu sebagai I kayak gitu. Saya kasih contoh seperti ini. Jadi ada notasi sigma, batasnya itu mulai I sama dengan 1 sampai R. Jadi yang ini batas bawah, ini batas atas namanya. Ini bilangan pokoknya XI. Nah, kemudian cara menjabarkannya seperti apa? Didefinisikan seperti ini kalau notasi jumlah. Bilangan pokoknya atau variabelnya itu kan XI. Maka I-nya itu berubah-ubah. Karena di sini I-nya itu berubah dari 1 sampai R. Artinya XI itu diubah jadi X1, ditambah berubah lagi jadi X2, ditambah X3, ditambah X4, X5, dan seterusnya sampai batas atas. Batas atasnya berapa? R. Jadi sampai ditambah seterusnya X5, X6, X7 sampai XR. Kayak gitu. Kalau R-nya 9 ya sudah sampai X9. Paham ya? Kalau X-nya 1, kalau R-nya 1 Pak sama dengan batas bawah, ya sudah berarti sampai X1 saja. X1 itu sekaligus batas bawah maupun batas atas. Selesai. Kayak gitu ya. Contohnya, sigma T sama dengan 1 sampai 4. 2T min 1. Berapa hasilnya Pak? Hasilnya berapa? Caranya begini. Variabelnya itu kan T. Kalau variabelnya T, mulainya 1 sampai 4, maka bilangan pokok di sini kan 2T min 1. T-nya kalian ubah. Awalnya 1, kemudian 2, kemudian 3, dan terakhir adalah 4. Seperti itu. Jadi yang berubah itu variabelnya ya. Ini T sama dengan, berarti yang berubah adalah T-nya. Kayak gitu. Oke, kita ubah T-nya. 2T min 1. Di sini kan berjalan mulai 1 sampai 4. 2T min 1, T-nya berubah jadi 1. Berarti 2 kali 1 dikurangi 1. Satunya sudah, berarti T-nya sekarang berubah jadi 2. 2 kali 2 dikurangi 1. Sampai berapa T-nya harus berubah? Sampai 4. Ini kan baru sampai 2. Masih ada 3 dan 4. Maka pasti ada lanjutannya, ditambah 2 kali 3 dikurangi 1. Ditambah lagi 2 dikali 4 dikurangi 1. Sudah sampai 4. T-nya sudah sampai 4. Maka stop sampai sini. Selanjutnya kita harus mengoperasikan ini. 2 kali 1 dikurangi 1 berapa? Ini itu hasilnya berapa? Yang ini berapa? Yang ini berapa? Oh, ternyata yang ini tetap ya. 2 kali 1 itu 2. Dikurangi 1, hasilnya 1. Maka di sini saya tuliskan 1. 2 kali 2, 4. Dikurangi 1, 3. Saya tuliskan di sini 3. 2 kali 3, 6. 6 kurangi 1, 5. Saya tuliskan 5. 2 kali 4, 8. 8 kurangi 1, 7. Jadi 1 ditambah 3, tambah 5, tambah 7, hasilnya adalah, ya, hasilnya adalah 16. Kayak gitu notasi jumlah dan penggunaannya. Mudah ya? Mudah lah. Oke, selanjutnya notasi kali atau pi. Pi, I sama dengan 1 sampai R, XI. Kayak gitu. Sama prinsipnya, hanya yang membedakan adalah operasinya adalah perkalian.
Kayak gitu. Operasinya perkalian, maka I-nya berubah mulai dari 1 sampai R itu sendiri. XI berarti X1 kalikan X2 dan seterusnya sampai XR. Nggak ada masalah saya kira ya. Kita lihat contoh soalnya. Pi T sama dengan 1 sampai 3 T kuadrat. Berarti T-nya yang ada di sini itu diganti dengan 1, 2, sampai 3 karena batas atasnya 3. Jadinya gimana? T diganti dengan 1 berarti T kuadrat jadi 1 kuadrat. T diganti 2 berarti T kuadrat jadi 2 kuadrat. Sampai batas atasnya kan 3 berarti 3 kuadrat. Kayak gitu ya. Tinggal mengoperasikan 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9. Ketika kita kalikan semua, 1 kali 4 itu 4, dikalikan 9 hasilnya 6. Mudah ya? Ya. Oke, sekarang sifat-sifat notasi jumlah. Sifat-sifat notasi jumlah yang pertama, sigma A sampai B MXT sama dengan M sigma A sampai B XT. Jadi M itu adalah koefisien, sedangkan XT itu adalah variabelnya. Jadi yang berubah-ubah itu nanti ini. Ini kan sudah jelas itu, T sama dengan A. Jadi yang berubah T-nya. Jadi entah itu variabel, koefisiennya itu ada di dalam tanda sigma, ataupun keluar, selama itu koefisien, itu nggak masalah. Sama saja. Ya, jadi baik ruas kiri maupun ruas kanan, itu pasti memiliki nilai yang sama. Kemudian sifat yang kedua itu yang ini. Sigma A sampai B XT plus YT. Jadi dijumlahkan dulu, baru di sigma, itu sama dengan di sigma dulu keduanya, baru dijumlah. Itu yang kedua, sifat nomor 2. Sifat yang nomor 3, ada 2 sigma berarti. Sigmanya ganda. Satunya itu T, berjalan atau batas awalnya A sampai B. Kemudian sigma yang kedua itu S, mulai dari C sampai D, XT, YS. Jadi yang A sampai B itu T-nya saja ya. Yang C sampai D itu S-nya saja. Nah, yang seperti ini kalian boleh ubah jadi ini. Sigma T sampai AB XT, asalkan sama pokoknya ya ini ya. Ini sama-sama T. Kemudian yang di sini adalah sigma S sama dengan CD YS, kan sama itu S-nya. Tinggal memasukkan aja batas bawah batas atas, kemudian nanti dikali. Nah, yang ini juga sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Yang terakhir, sigma T sama dengan AB, S, T sampai D, XT, YS, itu sama dengan dibalik tanda sigmanya. Kalau yang ini kan T dulu baru S, kalau ini S dulu baru T. Sama saja, ruas kiri dan ruas kanan. Tapi ingat, keempat sifat-sifat ini tidak boleh kalian serta-merta gunakan seperti itu. Tapi kalian harus buktikan terlebih dahulu. Benar nggak? Jangan-jangan yang ini salah, jangan-jangan yang ini salah, ini salah, ini salah. Berarti nggak ada yang benar misalnya. Jadi keempat sifat ini sebelum kalian gunakan harus dibuktikan terlebih dahulu. Silakan dibuktikan sebagai latihan ya. Toh ini kan daring. Jadi lebih banyak waktu untuk mengerjakan secara mandiri. Cuma saya kasih contoh cara pembuktiannya itu seperti apa. Saya kasih ini dulu. Ini saya kasih ini pembuktiannya itu seperti apa. Kita bahas di video kali ini. Yang ini ya. Dititeni. Apa itu dititeni? Diperhatikan, diingat-ingat bentuknya apa yang mau kita buktikan. Ini ya. MXT, M-nya keluar. Oke. Jadi seperti ini. Nah, maaf. Ini. T-nya berjalan dari A sampai B, MXT. Akan kita buktikan sama dengan M dulu, kemudian baru sigma T sampai A, T mulai A sampai B, XT. Cara membuktikannya kita harus berjalan dari satu ruas, entah itu ruas kiri ataupun ruas kanan, terserah kalian. Di sini saya akan memberikan contoh pembuktian menggunakan ruas kiri. Jadi kita berangkat dari kiri sampai hasilnya nanti menuju ke kanan. Nah, ini kan yang dari kiri ya. Sigma T sama dengan A sampai B MXT sama dengan MXA ditambahkan ini seterusnya. Ini dari mana? Ini dari mana? Ini dari penjabaran definisi notasi jumlah atau sigma itu sendiri. Yang ini kan variabelnya adalah T, maka yang berubah adalah T-nya. Berubahnya itu berapa? Ya A
Terus kalau tadi kan 1 sampai 4 misalnya, ya udah 1, 2, 3, 4. Kalau di sini kita pakai variabel A sampai B, maka MXT berubah. Jadi batas bawahnya A kan ya, MXA. Kemudian ditambah MXA plus 1, ditambah MXA plus 2, dan seterusnya. Kan MX1, MX2, MX3, dan seterusnya gitu ya. Sampai batas atasnya. Berapa batas atasnya ini? Ya, tepat sekali. Batas atasnya adalah MXB, karena batas atasnya B ya. Jadi di sini terakhir, suku terakhir itu adalah MXB. Itu penjabaran dari notasi jumlah. Selanjutnya, ini kan sama-sama setiap suku pertama, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu kan ada koefisien M-nya. Ya nggak? Sama-sama ada M-nya. M-nya diambil keluar. Atau menggunakan sifat distributif namanya. M-nya keluar, kayak gini ya. M-nya keluar, menyisakan yang ada di dalam berarti XA, XA plus 1, XA plus 2, dan seterusnya sampai terakhir XB. Kayak gitu. Bagaimana? Coba pahami dulu sampai baris ketiga. Kalau sudah, kalian bisa langsung lihat video ini. Kalau belum, silakan diklik pause dulu ya untuk memahami. Gunakan video ini, pahami sesuai dengan kecepatan kalian menangkap materi. Nggak apa-apa meskipun di pause berkali-kali asalkan paham. Oke, saya lanjut. Kalau sudah seperti ini, M-nya itu tetap. Nah, yang ini kan unik ini. XA, XA plus 1, XA plus 2, dan seterusnya sampai XB. Ini kan juga merupakan penjumlahan yang berurut-urut. Berarti ini yang ada di dalam kurung itu bisa dituliskan sebagai notasi sigma. Jadinya seperti apa? M-nya tetap, karena ini disimbolkan dengan notasi sigma. Jadi ada sigma, mulai berapa sampai berapa? A sampai B. Ya sudah, tulis TA sampai B. Kemudian X-nya diganti XT, selesai. Kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Terbukti bahwa sigma T sama dengan A sampai B MXT itu sama dengan M sigma T sama dengan A ke B XT. Sama kan yang ini? Sama ini ya? Sama saja. Kayak gitu cara pembuktiannya. 3 sifat yang belum dibuktikan silakan dibuktikan. Oke, kita masuk ke materi inti. Materi inti kita berisikan tentang Principle of Mathematical Induction atau induksi matematik. Jadi seperti ini bunyinya prinsip induksi matematik. Kalau ada S, ini S ya, kalau ada S itu merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan asli. Berarti anggotanya itu beberapa bilangan asli. Soalnya himpunan bagian ya, atau justru mungkin bisa semuanya. Kalau himpunan bagian itu kan ada subset sama proper subset, atau subset saja dengan subset sejati. Gitu. Sudah dibahas di pengantar dasar matematika dulu pasti. S adalah suatu himpunan bagian dari himpunan bilangan asli yang unsur-unsurnya memenuhi hubungan dua ini. Jadi satu itu elemennya S, ada di dalam S berarti ya satu ya. Satu itu anggota dari S, itu yang pertama, statement pertama atau kondisi pertama. Yang kedua, kalau ada K, elemennya S atau K itu anggotanya S, maka berakibat K plus 1 itu juga anggotanya S. Gitu ya. Misalkan di sini itu 5. Kalau 5 anggotanya S, maka 6 itu pasti anggotanya S. Kenapa? Karena K plus 1, 5 plus 1 itu anggotanya S. Kayak gitu ya. Jadi, kalau dua statement ini terpenuhi, maka S yang tadinya itu dikatakan himpunan bagian, di sini dapat disimpulkan bahwa S itu memuat semua bilangan asli. Jadi bukan hanya himpunan bagian lagi, dalam artian yang proper tadi, tetapi S itu sama dengan M. S itu adalah himpunan bilangan asli tersebut. Kayak gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Maksudnya seperti ini. Ini kan satu elemen S. Otomatis kalau dikaitkan dengan statement 2 atau kondisi kedua, kalau satu elemen S maka dua elemen S. Kalau dua elemen S maka 3 elemen S. Dan seterusnya. Maka S-nya adalah himpunan bilangan asli. Makanya S sama dengan N. Kayak gitu logikanya, logika berpikir yang mudah. Tetapi dalam pembuktian induksi ini tidak bisa menggunakan logika sesimpel itu. Pembuktiannya ini semua itu tetap harus dibuktikan.
Bagaimana caranya? Akan sulit kalau misalkan kita menggunakan bukti langsung. Lalu seperti apa, Pak? Kita harus menggunakan bukti tidak langsung namanya. Bukti tidak langsung itu bagaimana? Kita bisa ambil kesimpulan akhir, kemudian dinegasikan. Cari lawannya. Karena di sini kesimpulan akhirnya itu S sama dengan N, maka kita cari negasinya, yaitu S tidak sama dengan N. Andai S tidak sama dengan N, maka jadi antara dua himpunan ya, yang ini N, yang ini S, itu sudah dua himpunan yang berbeda. Kan di sini tidak sama dengan. Padahal S itu subsetnya N, subsetnya saja. Kayak gitu. Artinya, maka ada T elemen N, ada T elemen bilangan asli, tetapi T itu bukan anggotanya S. Dalam artian gini, misalkan ini ya, bilangan asli itu kan banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan S itu misalkan ini ya, 1, 2, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu saja. Maka S itu tidak sama dengan N kan? Karena apa? Ada anggotanya N di sini yang bukan anggotanya S. Contohnya berapa? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya S tidak sama dengan N, maka ada dua himpunan sekarang. Saya pakai dua himpunan. N itu kan besar, mulai 1 sampai tak hingga. Kalau yang S itu 1 sampai 10 tadi itu ya. Maka saya akan buat himpunan lain namanya himpunan F. Himpunan F ini kebalikannya, himpunan yang ada di N, yang ini ya, elemennya N tetapi tidak ada di S. Otomatis saya kasih nama lah, himpunan tersebut adalah F. Jadi F adalah himpunan yang anggotanya itu N tetapi tidak ada di S. Berarti berapa? 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita punya dua himpunan dari N itu tadi. Ada himpunan S yang isinya 1 sampai 10 dan ada himpunan F yang isinya mulai 11 sampai tak hingga. Paham ya dari sini ya? Disimbolkan seperti ini F itu. Anggotanya N tetapi bukan S. Kayak gitu. Oke, berarti baik S maupun F itu subset dari N. Ya enggak? Kan sama-sama subset bilangan asli. F-nya juga demikian, 11 sampai tak hingga itu kan juga termasuk subset dari bilangan asli. Maka F memiliki elemen terkecil. Elemen terkecilnya itu berapa? Elemen terkecil, kenapa kok F memiliki elemen terkecil? Pasti punya, karena F merupakan subset dari N. Jadi setiap subset dari N itu pasti memiliki elemen terkecil. Ingat materi kemarin itu tentang well ordering property atau sifat terurut rapi. Nah, jadi setiap subset atau himpunan bagian dari bilangan asli pasti memiliki elemen terkecil yaitu M. Kalau F yang saya kasih contoh tadi, itu elemen terkecilnya berapa? Iya, 11. Kan tadi anggotanya F 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Maka M itu anggota terkecilnya adalah 11. Dalam tanda kutip contoh yang saya berikan tadi loh ya. Kalau yang ini kan umum, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. F memiliki elemen terkecil yaitu M. Maka M-nya itu kan elemen F, kan elemen terkecil tadi. Ini, F memiliki elemen terkecil yaitu M. Maka M itu elemen F. Ingat, kalau sudah elemennya F, pasti bukan elemennya S. Soalnya dua himpunan antara F dan S itu merupakan himpunan yang terpisah. Gitu ya, ini. Di sini kan ada ini. T-nya elemen N, tapi T-nya bukan elemen S. Maka itu elemennya F. Ya, kalau nggak elemen F, ya anggotanya S. Kalau nggak anggotanya S, ya anggotanya F. Mudahnya seperti itu. Karena di sini dituliskan F memiliki elemen terkecil yaitu M, maka M itu elemennya F, tapi M itu bukan elemennya S. Gitu ya. Contoh yang saya berikan tadi 11 itu anggotanya F, tapi 11 bukan anggotanya S. Kayak gitu. Oke, lanjut. M itu tadi, M itu kan elemen terkecil, pasti bukan 1 katanya. Kenapa kok pasti bukan 1? Iya, karena 1 itu anggotanya S. Jadi 1 bukan anggotanya F.
maka M-nya itu tidak mungkin 1, karena 1 itu tidak ada pada F, tetapi ada pada S. Maka M di sini yang terkecil itu tidak mungkin sama dengan 1. Artinya apa kalau M-nya tidak mungkin sama dengan 1? M-nya lebih dari 1. Kan bilangan asli terkecil kan 1. Kalau M-nya itu bukan 1, ya berarti lebih dari 1 M-nya. Entah itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Pasti lebih dari 1. Gitu ya. Makna dari ketaksamaan ini, materi kemarin juga, M lebih dari 1. Artinya apa? M dikurangi 1 adalah bilangan asli. Itu ya. Coba. M dikurangi 1 adalah elemen bilangan asli. Definisi 1.4. Bisa ya, nggak ada masalah. Oke, kita runtut sekarang, kita urut. M itu anggotanya F, dari sini ya. M itu anggotanya F. M itu elemen terkecil, ini. F memiliki elemen terkecil, yaitu M. Jadi M elemen F dan M itu terkecil. Maka M-1 itu bukan dari F. Bukan bukan anggota dari F. Kok bisa? Iyalah, kan di sini yang terkecil itu M. M sama M-1 lebih kecil mana? Ya lebih kecil M-1. Lah M itu katanya terkecil di F. Ini, M itu elemen F dan M-nya itu terkecil. Maka M-1 karena lebih kecil dari M, maka bukan anggotanya F. Gitu ya. M-nya itu terkecil di F. Berarti kurang dari M ini, atau M-1 misalnya, bukan anggotanya F. Terus kalau bukan anggotanya F, anggotanya siapa? Ya pasti anggotanya S. Gitu kan tadi? Himpunan bilangan asli pada kasus ini dibagi jadi 2. Himpunan bagian. Kalau nggak anggotanya F, anggotanya S. Gitu kan tadi? Maka M-1 elemennya S. Ya nggak? Oke, M-1 elemennya S. Selanjutnya, dari M-1 elemen S ini tadi, ini sama ya. Maka kita gunakan sifat atau kondisi yang kedua. Kalau ada K elemen S, maka K plus 1 itu elemen S. Kalau ada 5 anggotanya S, maka 6 itu anggotanya S. Kalau ada M-1 elemen S, maka M-1 plus 1 itu juga elemen S. M-1 plus 1 itu berapa, Pak? M-1 ditambah 1. Ya berarti M saja, atau M elemen S. Kayak gitu ya. Itu dari ini kondisi 2 atau situasi 2. Nah, maka terjadi kontradiksi. Iya, tak? Kontradiksinya yang mana? Ini. Di sini kita dapat dari hasil logika berpikir yang tadi, kita dapat M itu elemen S. Padahal di sini ada tulisan M tidak elemen S. Jadi 2 ini, M tidak elemen S dan M elemen S, merupakan 2 statement yang saling berkontra. Namanya kontradiksi. Maka pengandaian yang kita buat adalah salah. Yang ini, andai S tidak sama dengan N, itu salah. Yang benar apa? Maka yang benar adalah S itu sama dengan N. Kayak gitu cara pembuktian prinsip induksi matematis. Kita lanjutkan untuk pembuktian kasus atau contoh soal saja lah. Jadi gini, kalau misalnya ada, ini agak salah ketik, ini aja mungkin. Ini, buktikan sigma T sama dengan 1 sigma T sama dengan 1 sampai N T itu sama dengan setengah N dikalikan N plus 1. Jadi kalau di sini, ini kan batasnya itu sampai N, 1 sampai N batas atasnya. Kalau di sini itu 5, jadi sigma T sama dengan 1 sampai 5 T, maka itu akan sama dengan setengah kali 5, buka kurung, 5 ditambah 1. Kalau ini dibuat 6, sini juga 6. Apakah sama ruas kiri dengan ruas kanan? Sama. Kalian sudah nyoba sama. Kalau nyoba satu-satu saja, misalnya N-nya kamu ganti 5, N-nya kamu ganti dengan 3, loh kok sama? Itu masih belum membuktikan apa-apa. Cara membuktikan yang general atau yang umum itu dengan cara induksi matematis. Contoh salah satunya. Caranya seperti apa? Kita gunakan memenuhi 2 kondisi itu tadi. Yang pertama 1. Yang tadi itu kan gini ya. Ini 1 itu elemennya S. Yang kedua K elemen S berakibat K plus 1 elemen S. Yang pertama
satu elemen S. Kita buktikan dulu N-nya itu diganti dengan 1. Kalau N-nya itu diganti 1, berarti batas bawahnya itu 1, batas atasnya itu 1. Sama berarti kan ya? Otomatis T-nya itu ya 1 itu tok. Kalau ruas kanan, karena N-nya diganti 1, kita ganti 1 juga. Setengah sama N-nya diganti 1, N plus 1 berarti 1 ditambah 1. Kita lihat, satunya itu tetap di sini. Setengah kali 1 berapa? Setengah. 1 tambah 1, 2. Setengah kali 2, 1. Oke, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka 1 itu elemennya S. Mudah ya? Maka 1 itu anggotanya S. Kayak gitu. Itu situasi atau kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, itu kan gini tadi. Kalau K itu anggotanya S atau SK benar, ini hanya masalah penamaan atau penulisan. Kalau K-nya itu anggotanya dari S, anggota dari S, maka K plus 1 itu juga harus anggota dari S. Itu yang harus kita buktikan. Situasi kedua. Cara membuktikannya gimana? Kita buat asumsi bahwa SK itu benar atau K itu anggotanya S. Kalau K anggotanya S, maka di sini kan sigma 1 sampai K, T, gitu kan ya? Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai K. Karena N-nya sudah diganti dengan K. Selanjutnya ruas kanan N-nya juga diganti K. Setengah N, di sini setengah K. N plus 1, K plus 1, gitu ya. Yang ini itu diasumsikan benar. Kita akan buktikan kalau K plus 1 itu juga benar. Berawal dari sini. Terus gimana caranya? Kedua ruas tak tambahkan dengan K plus 1. Boleh kan? Ini kan sudah berbentuk persamaan. Kalau sudah berbentuk persamaan, kedua ruas boleh sama-sama tak tambah suatu bilangan. Dan bilangan itu adalah K plus 1. Jadi yang sebelah sini tak tambahi K plus 1, sebelah sini juga demikian. Yang sebelah sini 1 tambah 2 tambah 3 ini ya, sampai K tak tambahi K plus 1. Yang di sini setengah K plus 1 ini sama ya, saya tambahi juga dengan K plus 1. Jadi kedua ruas sama-sama tak tambahi K plus 1. Untuk seterusnya nanti ruas kirinya itu sama ya. Kita akan bermain-main di ruas kanan. Coba ruas kanan ini sama. Ruas kanannya kok bisa jadi kayak gini ya? Dari mana ya? Nah, ternyata dari sini. Ini kan sama-sama ada K plus 1 ini. Suku pertama ada K plus 1, suku kedua ada K plus 1. Sama-sama ada K plus 1, K plus 1-nya keluar. Atau distributif, pakai sifat distributif. K plus 1-nya keluar, yang ini K plus 1-nya keluar tinggal setengah K. Tak tulis ini setengah K. K plus 1-nya keluar tinggal 1 saja. Ya sudah, tak tulis 1. Kalau kalian nggak yakin, kalian bisa kalikan ini. K plus 1 dikalikan setengah K. Ya setengah K, K plus 1. K plus 1 dikalikan 1. Ya K plus 1 itu saja. Gitu kan? Mudah saya kira. Oke, untuk selanjutnya K plus 1 ini ya. Sekarang setengahnya itu saya keluarkan lagi. Ya, ini setengahnya saya keluarkan tinggal K saja. Ini 1 itu setengahnya keluar. Ya tinggal 2 berarti. Kok bisa Pak? Coba kalian lihat. Setengah kali K berapa? Setengah K. Setengah kali 2 berapa? Ya 1. Sama kan? Oke, sama. Sekarang langkah terakhir, setengahnya tak ubah, tak taruh depan. Perkalian itu kan komutatif. Kalian ubah-ubah, pindah-pindah nggak masalah. Jadi setengah K plus 1 dan K plus 2. Bentuk ini yang ada di ruas kiri dulu ya. 1 tambah 2 tambah 3 sampai K plus 1 itu kan sama halnya dengan sigma T sama dengan 1 sampai K plus 1. Ini kan sampai K plus 1 ya. K plus 1 T. Dan bentuk yang ada di sebelah kanan itu sama dengan setengahnya ada K plus 1, T-nya itu ganti K plus 1, T plus 1 itu sama dengan K plus 1 ditambah 1, atau dengan kata lain K plus 2. Jadi bentuk ini sama dengan ini, dengan N-nya itu K plus 1. Otomatis kita sudah membuktikan bahwa K plus 1 itu benar. Kayak gitu ya. Kita sudah punya 2 situasi dan sudah kita buktikan keduanya itu benar. Yang pertama, 1 sudah elemennya S. Yang kedua, setiap K elemen S, maka K plus 1 elemen S. Karena 2 kondisi ini sudah terpenuhi, maka S sama dengan N. Artinya, pernyataan ini terbukti untuk seluruh bilangan asli N elemen N. Ini ya, Sn benar untuk seluruh bilangan asli.
Oke, mungkin itu. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ketika waktu sharing atau diskusi di WhatsApp group. Silakan kalian kalau misalkan ada permasalahan dicatat terlebih dahulu agar tidak lupa tentunya. Kemudian nanti ditanyakan sekali lagi pada sesi diskusi atau perkuliahan via WhatsApp group. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.